Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan lanjutkan pada step ketiga untuk penyelesaian problem kedua pada final project mata kuliah menggambar bangunan sipil. Baik, di step ketiga kita akan melakukan melakukan gambar komponen konstruksi dari konstruksi gedungnya ya. Jadi ada beberapa komponen yang sudah kita hitung di step pertama, yaitu sistem balok, kolom, plat, fondasi dan lain-lain. Itu sudah kita hitung semua dan sekarang kita akan menggambarkan hasil perhitungan tersebut ya. Oke, mungkin langsung aja. Kita pertama yang harus kita gambar adalah pada step fondasi ya. Menggambar itu dari bawah ke atas, jadi dari komponen konstruksi yang terbawah ke atas. Kita akan membuat fondasi, di mana fondasi di sini berukuran dimensinya adalah 1 kali 1 meter dan tebal fondasinya adalah 0,25 meter atau 25 cm. Kemudian itu pembesiannya diameter 16 dengan jarak 15 cm atau 150 mm dengan sistemnya adalah sistem bronjong. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dulu layernya. Untuk garis detailnya belum ada, kita bikin detail kayak gitu. Kemudian saya kasih warna supaya kelihatan ya, mungkin saya kasih warna kuning. Kemudian untuk ketebalan garis di sini kita pakai 0,20. Kita oke kan. Sudah, kita close. Baru kita aktifkan layer kita untuk gambar detail ya. Garis detail ini kita aktifkan. Pertama kita buat adalah fondasi. Banyak cara untuk menggambar fondasi, bisa menggunakan rektang. Misalnya saya ambil rektang, ini rektang. Kita bentuk rektang seperti ini. Kemudian memasukkan dimensi dulu di sini D, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan berapa ukuran rektangnya. Karena kita dalam satuan milimeter, maka di ini diketik 1000 ya, 1000 to 1000 berarti 1000 mm. Udah jadi, kita klik. Nah, ini sudah jadi bentuk bidang 1 kali 1 meter ya, atau 1000 mili kali 1000 mm. Nah, setelah itu kita bisa bikin garis as terlebih dahulu. Sini kita bikin garis as, kemudian kita MA ini ya, kita bisa MA dulu seperti ini. Ini setnya 10, tapi kita biarin aja dulu, nanti aja kita lihat itunya. Dan ini kalau mau dilebihkan supaya lebih bagus gambarnya, kita lebihkan ya, garisnya ini dilebihkan. Kita bisa pakai offset. Kita offset enter, kita O enter, kemudian memasukkan berapa offsetnya yang kita mau masukkan. Misal kita masukkan adalah 100 ya, 10 cm berarti segini. Ini baru kita panjangkan dengan coding X atau extend. Kita klik garis ini yang di luar, kemudian spasi lagi, kemudian kita kita klik garis yang akan kita panjangkan. Kurang lebih jadi seperti ini. Kemudian kita lihat kembali data Excel kita, berapa ukuran kolom kita, karena nanti sistemnya adalah sistem pedestal. Kolom kita ini 0,30 yang kita pakai, berarti kita gambarkan kembali gambar rektang untuk lagi gini, kemudian D enter 30 tadi ya. Berarti di sini masuk 300 enter, 300 enter seperti ini. Ini tinggal kita posisikan di tengah ya, di tengah-tengah. Misal gini. Oke, dah. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, ini adalah tampak atas pondasinya. Kemudian untuk tampak sampingnya, dari samping kita harus buat juga dari sampingnya. Kita lihat, kita bisa bikin di bawah sini ya. Pertama saya bikin garis dulu untuk membantu. Di sini saya potong
Oke, sudah. Ini juga gini, kita potong gini. Nah, ini bisa kita pakai offset ya. Offset tebalannya adalah 250. Ini berarti kita offset 250, enter ke atas, kemudian ini offset 1000 ya, ke sini. Nah, baru kita bisa rapiin ya. Caranya TR, enter, kemudian kita blok semua garis, kita enter lagi, kita potong sisi-sisinya ya, seperti ini. Kemudian mau dibikinkan kolom ini boleh, banyak cara, terserah dari teman-teman, yang penting garisnya ini jadi kurang lebih seperti ini. Ini kita potong sini. Sini saya copy, saya naik ke atas sini ya. Nah, ini saya potongnya di sini. Ini saya hilangin. Nah, gini. Terus supaya bisa kelihatan ini sebuah garis potongan, mungkin saya bisa bikin gini ya. Bebas aja sih sebenarnya ya. Ini saya TR lagi batasnya ini. Nah, jadi ini saya MA, saya ambilkan ini misalnya. Oke. Nah, ini sudah jadi juga. Samping sininya sama karena posisinya sama. Seperti itu. Kemudian yang terpenting lagi adalah dimensi, karena di sini dimensi masih ada satu yang defaultnya untuk ini. Sekarang kita harus bikin dimension style untuk posisi gambar-gambar detail ya. Contohnya seperti ini. Saya close dulu, format, kemudian dimension style, kita ambil standar, kemudian kita new ya. Dan new, copy of standard ini kita ganti jadi untuk detail misalnya. Seperti itu. Start with standarnya kita oke kan, kita continue. Nah, ini ada satu detail sudah masuk ya. Ini kita okekan saja dulu, tidak ada masalah. Atau mau dirubah dulu silakan. Pembedanya di sini, ini saya hilangin ya, meternya saya hilangin. Kemudian scale-nya saya pakai 1 ya. Scale pakai 1 berarti satuan yang akan muncul adalah dalam satuan milimeter. Seperti itu. Ini saya okekan. Kemudian detail ini sudah, ini saya close. Oke, sekarang kita buat dimensinya. Di sini ambil dimensi. Kemudian ini diperhatikan yang di sini di propertiesnya ada notif, ada standar, ada detail. Kita pakai yang detail, kita buat dimensi. Misal begini, saya bikin satu gini ya. Nah, jadinya kayak gini. Kalau kayak gini kan terlalu besar ya. Nah, jadi ini harus dikecilkan, dimasukkan ke dalam sini. Caranya kita format lagi, kita dimension style lagi di sini. Ini detail, kita modify. Dimodify, kemudian kita ambil unitnya, ini kita kasih 0, kemudian ini sudah, kemudian ukurannya lines oke. Sebentar, ya lensnya sudah oke. Kemudian simbol row-nya kita bisa ganti, ini jadi 20 misalnya. Nanti kita cek, kita lihat. Ini kita bisa ganti lagi jadi 50 misalnya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini kalau sudah itu 50. Nah, offsetnya ini kita kasih 10 aja. Ini kayak gini. Kemudian lensnya nih 50 juga, atau 100 boleh sih. Nah, ini seperti ini ya. Kalau sudah, mirror unitnya juga sudah, kita okekan. Kita set current, kita close. Ini sudah berubah, masuk seperti ini. Berarti ukurannya 1000 kali 1000 ya. Teman-teman bisa proporsionalkan aja gambar teman-teman supaya lebih mudah hasilnya. Ini masih kebesaran, ini kita bisa kecil-kecilkan lagi ya. Kita modify lagi. Di sini yang kebesaran adalah simbol ya. Ini simbol kita pakai 10 misalnya. Kemudian teksnya masih terlalu besar, kita pakai 30 misalnya ya, seperti ini. Terus kita okekan, kita set current, kita close. Nah, ini sudah ada agak kecilan ya, seperti itu kurang lebih. Ini kita bisa rapiin kalau mau ini duluan ya. Ini juga bisa kita rapikan, ini juga di bawah, yang ini dari ke sini, ini boleh
boleh begini. Terus jangan lupa juga ini, karena biasanya kalau di lapangan ini digunakan ya data ini untuk menentukan letak tiang pancang. Tapi gambar kita kan tidak ada tiang pancangnya, jadi tidak terlalu signifikan dibutuhkan. Nah, seperti ini kurang lebih sama. Kita bikin juga sebelah sini, sini ya, ini ke sini ya, terus ini ke atas ini, boleh. Gampang sekali, mudah ya, mudah untuk dipelajari. Ini sudah, ini 1000 kita kasih sini. Oke, ini sudah ada ukurannya. Begitu juga dengan yang ini, kita juga bisa kasih ukurannya ya. Ukurannya bisa diambil dari sini ke sini. Oke, kemudian ada tebal, dari tebal pondasinya kita masukkan. Ke atasnya tidak perlu karena ini kolom pedestal, nanti di atasnya ada ini, ada slope ya, balok slope. Ini sementara seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal membuat pembesiannya di dalam sini. Bentuk pembesiannya seperti apa ya di dalam sini. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat layer terlebih dahulu, karena layer besi belum ada. Kita klik kanan, kita new layer, kita buat di sini besi gitu aja. Kemudian di sini kita bisa pakai terserah warna apa ya, dari teman-teman. Kemudian garis-garis continuous, ininya 0 aja enggak apa-apa. Ini kita close. Nah, sekarang kita bikin besinya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah aturan ya, aturan banyak aturan sih sebenarnya. Kalau dari aturan beton dan aturan pondasi itu ya, itu bisa kita buat terlebih dahulu deckingnya, istilahnya decking. Ini kita bisa ambil sini, ini dulu buat garis seperti ini ya. Panjangin aja garisnya nggak apa-apa, ini dipanjangin aja dulu, nggak masalah, kita panjangin. Oke, nah kalau sudah berarti kita menentukan decking. Kita perlu tahu terlebih dahulu berapa diameter besi yang kita gunakan untuk pondasinya. Ini adalah besi 16 ya. Nah, pakai besi 16 berarti kalau besi 16 tengah-tengahnya di asnya besi berarti dia adalah 8 mili ya. Nah, oleh sebab itu kita bikin dulu terlebih dahulu deckingnya. Untuk pada posisi bawah kita offset ini, kita offset sepanjang 50 cm 50 cm 5 cm atau 50 mili ya. Ini segini posisi bawah, pondasi bawah. Kemudian di sisi samping kanan kiri itu kita bisa pakai 35 atau 30 ya. Kita pakai 30 aja. Ini ke sini. Ini juga gini, ini juga gini. Di atas sama 30. Jadi sudah ada bentuk seperti ini. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan karena kita menggunakan besi ukuran 16, berarti kita harus menentukan posisi garis as dari besi tersebut ya. Berarti ini 16 kita bagi 2 menjadi 8, maka kita offset lagi 8 ya. Ini kita offset 8, ini kita offset 8, ini kita offset 8, ini kita offset 8. Nah, lalu yang di luar kita bisa hilangkan ya, begini. Nah, yang di luar gini sini kita hilangkan. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah tinggal menggambarkan besinya di dalam sini. Contohnya seperti ini. Kita gunakan PL ya, polyline PL, kemudian kita enter. Start point ini kita bisa ambil terserah di mana. Saya ngambil misalnya di sini. Saya ngambil ya. Saya ngambil di sini aja dah. Di sini aja, di sini. Kemudian kita buat lebarnya ya. Kita ketik W. Kemudian startnya dia adalah 16 mili. Berarti kita enter lagi, kemudian kita bikin 16 lagi. Supaya apa? Supaya garisnya jadi begini ya. Ini 16 mili berarti ukurannya. Nah, seperti ini. Ini saya gini kan ya. Nah, sementara gini dulu. Ini karena tidak kelihatan karena ini kurang panjang. Ini dipanjangin lagi. Nah, gini. Contohnya ada gini. Kemudian kita buat ini menjadi lengkung.
bagian sisinya kita bisa buat menjadi lengkung. Caranya cukup dengan menggunakan perintah fillet ya, F, kemudian kita atur radius kelengkungannya. Kan tadi 16, kita bisa buat sini 16, enter. Kita lihat, kita klik atas sini tadi sudah saya klik lagi di bawah. Jadi gini ya. Sama, kalau sudah tinggal spasi aja gini. Ini juga gitu. Ini juga gitu. Gini. Jadi gini ceritanya. Ya. Nah, karena ini harus apa namanya, dua sistem besinya ya, dua sistem. Jadi yang atas sama yang bawah berbeda. Ini bagian bawah ya. Ini bagian bawah, besi bagian bawah. Ini saya lengkungkan ke bawah misalnya seperti ini. Saya bikinnya agak miring gini ya. Oke. Kemudian ini saya coba mirror. Saya taruh mirror dulu, F8. Oke, di sini. Ini saya pendekin panjangan tadi. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita fillet juga. F, kemudian R, kemudian masukkan 16 ya, karena besinya 16 yang kita pakai. Kita klik yang garis ini, kita klik lagi garis yang ini. Jadi lengkung gini ya ceritanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah, ini bisa kita ganti warnanya supaya kita nggak bingung. Ini kita ganti warnanya menjadi sign inilah, supaya nggak bingung aja. Jadi seperti ini. Lalu kita tinggal bikin tulangan yang bagian atas ya. Kita PL lagi, sama kita ambil yang pertemuan garis ini ke sini. Oke, tag. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita turunkan ke bawah gini. Seperti ini. Ini bisa kita lanjutkan ke sebelah sini, 8 ini. Kemudian kita mirror dulu ini ke sebelah. Nah, ini boleh. Ini asnya, F8 nya on kan, kita klik, ada sudah sebelahnya. Tinggal kita fillet lagi. Kita fillet lagi bagian atasnya. Ini sama ini kita fillet. Hati-hati untuk memfilletnya supaya tidak salah ya kan. Ini sama juga yang di atas ini seperti itu. Ini juga kita fillet. Nah, udah jadi gini ya. Nah, besi yang ini saya bikin menjadi warnanya jadi blue. Nah, biru seperti ini. Jadi ada dua pembesian seperti ini bentuknya. Oke. Nah, setelah ini selesai kita bisa hapus sih. Kita bisa hapus garis-garis bantu kita ini. Kita bisa hilangin ya, karena sudah nggak terpakai. Ya, seperti ini kira-kira. Kemudian kita membuat besi yang arah ke atasnya ya. Yang ke arah ke atasnya kita buat besinya. Caranya gampang, sama. Kita buat dengan lingkaran ya. Kita ambil circle, kita buat circle, ambil di sini. Kemudian kita bikin dulu, karena kita menggunakan diameter maka kita ketik D, enter. Kemudian kita masukkan diameter berapa, karena kita menggunakan diameter 16 maka kita masukkan D16 seperti ini. Oke. Nah, mudah sekali ya teman-teman. Ini kalau sudah seperti ini, kita mau isi di dalamnya, kita boleh menggunakan heads, tinggal H, enter. Kemudian kita ambil ini, select object, kita ambil ini ya, objek lingkaran tadi, kita enter lagi. Di sini kita ganti menjadi solid ya, kita oke kan. Kemudian kita preview, jadinya seperti ini. Kita escape, kita oke kan. Udah jadi satu nih seperti ini. Oke, karena dia ada jarak, maka kita bikin, bisa setting di tengah sih sebenarnya. Kita setting di tengah sini ya, karena ada jarak. Nah, ini kita offset dulu 150, karena jaraknya 150-an. Kita masukkan sini. Oke, ini juga gitu sebelah. Nah, kalau sudah tinggal nyusun, kita susun aja. Ini kita bisa move atau kita copy, terserah. Kita pakai move dulu. Ini saya move, saya ambil di sini, saya taruh di tengah ya. Ini F8, saya di sini kan. Ini pasti nggak kena karena asnya ada di tengah sini ya, tengah sini asnya. Jadi kita ambil, taruh aja kira-kira di sini. Seperti nyantol. Nah, seperti ini. Ini bisa kita copy. Ini kita copy ke sebelah. Ini baru kita pakai ini F8. Nah, ini juga bisa ke sebelah sini. Ya, gitu. Ini juga gitu. Ini bisa. Nah,
kondisinya ini melebihi, berarti ini kita tinggal masukkan, kita move, kita geser ya sampai dia benar-benar masuk. Nah, kurang lebih beginilah. Oke, ini kita bisa MI yang sebelah sini, kita mirror ya, ambil asnya, kita ketik di sini. Oke, udah jadi. Posisi besi yang di atas sudah jadi. Kemudian ini kita bisa mirror lagi ya. Ini kita bisa copy atau mirror, ini blok di sini kita copy aja dah. Nah, kita copy, saya ambil di sini ya. Nah, ini saya taruh di sini. Ini pasti tidak ketemu ya, pasti neres di sini. Tapi tidak apa-apa, kita klik sini. Nah, udah jadi. Ini pembesian untuk besi fondasi ya, fondasinya. Ini bisa kita geser supaya lebih estetik dan bagus. Ini bisa kita geser. Nah, atau bisa kita rubah ya, karena ini kayaknya terlalu jauh ya jarak ininya. Kita bisa rubah, kita format lagi, dimension style, kita modify di line di sini, kita rubah ini jadi 50 misalnya, yang ininya jadi 25 misalnya setengahnya. Kita oke kan, kita set current, kita close, udah jadi kayak gini ya. Oke, sangat mudah sekali. Nah, kemudian tinggal masukkan pembesian pada pedestal di sini. Di sini ada juga pembesian untuk pedestal. Sama caranya, kita perlu tahu lebih dahulu, kita bikin dulu ini garis seperti ini ya, bantu, garis bantu. Ini ke bawah juga ada. Kita buat dulu begini. Nah, gini aja enggak apa-apa. Oh, sorry. Ini sampai sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat pembesian kolom kita tuh menggunakan besi berapa. Jadi kolom ini pedestalnya adalah kolom pendek ya, yang meneruskan slope ke pondasi, dan dimensinya paling tidak sama dengan dimensi kolom yang ada. Karena dia 30, pembesian yang digunakan kalau untuk kolom adalah pakai jumlah besinya besi 16 juga nih, besi 16 juga, kemudian pakai 7 buah ya, itu enggak terlalu kelihatan. Ini boleh kita offset terlebih dahulu, kita ambil 30 mili, ini kita offset ke dalam 30 mili, ini offset ke dalam 30 mili, ini yang di luar kita hapus, boleh. Oke. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah 30 mili ini adalah dari pinggir ya, dari pinggir. Jadi ini kita harus buat dulu ininya, apa namanya, ke dalamnya lagi ya. Nanti kita offset lagi 8 ya, 8. Ini baru asnya ya, baru asnya si besi yang ini. Oke. Oke, kita buat ini. Kemudian ini tinggal kita PL kan sebentar. Ini kita cari dulu garis bawahnya di sini ya. Oke. Ini kita offset lagi juga 8. Seperti ini kira-kira. Ini boleh diterusin, nggak masalah, untuk bantu aja terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kita tinggal PL lagi. Nah, kita taruh di sini misalnya, boleh kayak 16. Ini kita ke sini kan, kita belokkan ke sini. Oke, kita bisa belokkan ke sini ya. Oke, ini perkiraan aja di sini. Ini ke sini. Oke, kalau sudah, kita tinggal fillet F lagi. Di sini kita ambil, ini saya ambil. Jadi gini. Ini saya ambil di sini, saya ambil di sini. Jadi gini. Oke. Begitu juga sebelahnya, tapi Anda bisa pakai perintah mirror karena dia simetris. Sebelahnya kita mirror aja. Oke, satu. Ya, ini kita bisa hapus. Misalnya kira-kira seperti ini. Ini mau dipanjangin boleh, kita samain sama ini. Ini ya, ini sini. Oke, udah jadi ya. Nah, ini adalah besi pokoknya. Karena dia jumlahnya tadi ada 7, maka paling tidak di sini tengahnya juga ada ya, pasti ada bagian tengahnya. Jadi kita bisa ambil di sini untuk acuan ya. Tadi sudah saya hapus, tidak apa-apa. Kita PL lagi. Nah, ini berarti sampai sini aja. Ini mau diginikan atau mau diginikan sedikit juga boleh ya, gini kira-kira. Oke, kita fillet lagi, ini ke sini, ini ke sini.
kira-kira seperti itu. Saya naikkan ke atas rata sama ini, kira-kira di sini. Oke, jadi ini besi untuk di kolom. Nah, karena ada begelnya, berarti kita paling tidak harus bikin begelnya ya. Begel untuk di kolom ini menggunakan besi sengkangnya adalah diameter 10, jarak 150. Berarti kita tinggal membuat pakai PL lagi. Kita bisa membuat dari dasar di sini kira-kira aja dari sini ya. Sini kita W lagi, weight-nya kita atur menjadi 10, enter 10. Nah, ini bisa 10. Kira-kira segini. Ini kira-kira segini. Lebih sedikit supaya kelihatan. Ini tinggal kita rubah warnanya, kita rubah jadi green ya, supaya kelihatan aja bahwa ini beda. Ini kita offset jadi 150 karena jaraknya adalah 15 cm, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, mudah sekali ya. Ini saya klik sini, saya klik kanan, kemudian kita draw order, bring to front, biar kelihatan di depan. Ini saya save terlebih dahulu supaya tidak hilang dan tidak error, biasanya error ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal memasukkan besi ini ke dalam sini ya. Tinggal masukkan besi ini ke dalam sini. Caranya gampang. Ini kita ambil, sama ini kita ambil. Kita klik gini, yang biru 2 ini kita copy. Kita copy, ini kita klik di sini. Terus kita geser ke atas ini. Ini ya. Nah, ini bisa kita pindahin turun ke bawah sedikit gini supaya kelihatan. Nah, atau tetap seperti tadi ya, enggak apa-apa juga ya. Di sini menunjukkan aja supaya bisa menunjukkan kalau di sini menggunakan besi bronjong yang terpisah. Jadi bikin bawahnya dulu baru bikin atasnya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat ini apa namanya? Simbol ya. Simbolnya biasa pakai segitiga ya teman-teman. Jadi klik pakai ini polygon. Kemudian di sini minta polygon interceptnya kita bikin 3, kita enter. Kemudian space pointnya kita bikin di sini, kemudian kita enter aja. Itu jadi gini. Oke, ini kira-kira proporsionalkan aja simbolnya, tidak ada masalah. Terus ini kita heads H lagi, kita ambil objeknya, kita heads, kita oke kan aja langsung. Oke, move. Nah, ini kita taruh di tengah sini boleh, atau di sini boleh. Saya taruh di tengah sini ya. Nah, ini seperti ini. Ya, ini salah sih. Ini kurang turun sedikit. Nah, turun gini. Oke, itu ya. Nah, kemudian sama yang bawahnya juga gitu. Ini copy dulu. Ini kita putar pakai rotate. Ini rotate, kemudian kita ambil sini, kita geser ke sini. Move, kita taruh ke bawah. Oke, sudah ya. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Itu simbolik. Kalau ini posisinya di atas, ini posisinya di bawah. Nah, setelah itu kita copy dulu ini semua gambar ini ke samping. Seperti ini. Kemudian kita blok lagi, ya kan? Kemudian kita rotate. Kita rotate, taruh di as ya. Taruh di as, kita taruh ke sana seperti ini. Nah, supaya kita bisa ngambil ini. Tengah kalin namanya. Kita copy, ini kita taruh di sini. Nah, ini tidak harus di sini sih, bisa digeser. Ya, kita bisa gesernya ke sini. Ini move, kita geser ke sini. Agak tengah sini deh. Nah, seperti ini. Ya, jadi tunjukkan besinya ada beda nih. Ya. Kalau mau lebih mudah lagi, teman-teman, untuk bisa memahami dan gambar Anda bisa dibaca, ini kasih warna yang berbeda. Ya. Ini kasih warna yang berbeda yang ini. Saya bolok dulu. Nah, ini saya kasih warna, misalnya saya kasih warna merah gitu ya. Udah. Yang bawah kita kasih warna yang lain juga. Anggaplah saya pakai hijau ya. Tapi enggak apa-apa hijau ya di atas. Nah, ini ada 2 nih. Ya, berarti yang ini merah biru, yang ini cyan ya, yang kemudian ini merah berarti. Ini kita bikin merah. Ya, yang ini kita bikin hijau. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Oke, sudah bisa kelihatan ya posisi besinya gimana. Nah, simbolnya juga ada lagi ya. Posisi simbolnya ada satu lagi simbol, yaitu simbol dalam bentuk garis miring seperti ini. Miring aja seperti ini, tidak masalah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau di sini 1, maka
posisi 2-nya ada di sini. Sini ya, posisi 2-nya. Tapi garisnya keliru. Nah, harusnya tadi di copy dulu, tapi tidak apa-apa, sama aja. Nah, ini kita bisa bikin begini aja. Ini gini, tapi dia jumlahnya 2. Ya. Nah, ini jumlahnya 2. Nah, gini. Oke. Nah, kalau ini 1, ini 2, dan paling bawah itu adalah besi yang warna biru cyan ini ya. Berarti ini posisi 4. Berarti yang ini adalah 3. Ya. Ini kita bisa copy ke sini, enggak apa-apa. Oke. Tapi kita tambahin. Nah, ini kita copy lagi 1. Misalnya ini kita copy ke sana. Nah, ini 3. Nah, yang ini berarti 4. Berarti ini tinggal kita copy lagi. Copy. Nah, ini kita ambil sini, saya ambil sini, taruh sini. Nah, ini ada 4 garis berarti. Sini kita copy lagi 1, 2, 3, 4. Berarti menunjukkan bahwa garis yang ini adalah posisi paling atas. Setelah itu turun di lapis selanjutnya yang ini, yang garis merah ya, besi warna merah. Habis itu turun lagi yang bentuk seperti ini ya, tapi dia merupakan posisi nomor 3 ya. Kemudian ini posisi terakhir nomor 4. Jadi sesuai dengan gambarnya ya. Posisi 1 garis biru yang ini, posisi merah ini garis yang kedua, ini yang bulat-bulat besi itu. Kemudian di posisi ketiga itu yang ini bulat-bulat hijau ini ya. Kemudian yang terakhir di lapis paling bawah yang ini, yang cyan. Seperti itu, kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah guys, mudah sekali. Selanjutnya tinggal bikin simbol ya. Banyak cara untuk bikin simbol. Di AutoCAD itu juga ada yang versi-versi terbaru tuh simbol bisa banyak. Di sini saya gunakan secara manual aja, enggak apa-apa ya. Ini kita tinggal buatin simbolnya untuk bisa mengetahui ini maksudnya apa gitu ya. Ini saya bikin garis dulu, saya ambil di sini. Saya bikin miring kira-kira segini ya. Ini saya copy. Ini saya taruh sini, ini saya taruh sini gitu ya. Nah, ini saya kasih garis lagi di sini. Nah, supaya sama, nah, kita pakai teksnya yang ini, kita copy teksnya ini. Ya, kita explode ya, explode ya, enter, kita blok. Ini kita hapus. Kita ambil teksnya aja. Nah, ini kita bisa kita revisi dulu. Ya, mau begini, mau ke samping sini boleh. Nah, kita move teks ini ke dalam sini. Nah, supaya bisa lebih estetik dan kelihatan, ini bisa kita miringin gini ya, supaya kelihatan. Ini nunjukin apa? Bahwa besi-besi yang merah ini. Nah, besi merah ini untuk simbolnya karena dia menggunakan diameter 16, berarti dia ulir D16, jarak 150. Cukup seperti itu aja. Tukang sudah tahu, pekerja kita sudah tahu kalau dia 150 berarti di dalam satuan milimeter. Seperti itu ya. Sama untuk yang biru ini juga begitu. Kalau mau dibikinkan bisa kita bikinkan juga di sini. Misal kita ambil ini, kita copy, taruh di sini. Ini kita panjangin ya, tapi sudah di situ. Kita copy aja garis ini supaya lebih enak. Kita copy ini, naik di sini. Kira-kira aja ini di sini. Ya, ini saya potong. Nah, ini tinggal kita copy juga. Oke, kira-kira gini ya. Nah, ini D16 150. Nah, yang ini ada 2. Ini bisa kita pakai D16 150 atau seperti ini. Kita hitung jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7. Berarti di sini adalah bisa 7D16. Seperti itu. Ya. Jadi ada yang menunjukkan jarak, ada yang menunjukkan jumlah ya, jumlah besinya. Seperti itu. Di bagian bawah sama caranya seperti itu juga. Ini mau di mirror boleh. Misal mau di mirror seperti ini. Teman-teman. Ya, kita mirror aja dah. Nah, gini ya. Nah, ini kita pindah dulu, geser. Karena ini masih di bawah dia. Ini kita geser, masukin ke sini. Nah, ini kita pindah. Nah, pindah ke atas sini aja supaya konsisten dia di atas.
Oke, nih berarti dia 7D16 ya. Sama yang di samping ini mau dibikin juga boleh dengan cara seperti itu. Ini MI, kita ambil, nah, mirror ke sini. Ini ya. Ini kita ambil lagi, kita move. Kita bisa move ke sini. Nah, seperti ini. Ini kita move lagi ke sini. Nah, ini mau dirapiin boleh seperti ini, biar rapi aja. Oke, nah jadi ya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk detail dari fondasinya, bentuk konstruksi betonnya seperti ini. Ini atas kalau mau dikasih label juga boleh, nggak masalah. Ini kita ambil seperti ini, supaya kelihatan. Kita copy yang ini, kita copy masuk sini. Ini ya. Nah, seperti ini. Ini karena dia 7 tapi tidak kelihatan, berarti kita ngambilnya 7. Ada 7 besi. Yang di sebelah sananya ada juga, berarti 7 besi. Kemudian selanjutnya yang ini bagel ya, bagelnya jangan lupa nih. Nah, ini taruh sini. Kemudian ini saya move dulu ke atas. Satu, dua, tiga, berarti ini bagel ya. Ini bagel kita bisa pakai persen P, persen C diameter 10, jarak 150. Oke kan. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kita geser sini. Dah, jadi rapi. Nah, ini 3, ini 3D16. Dah, jadi dah. Itu ya. Kalau misalnya mau ditambah lagi bawahnya pakai lantai kerja dan lain-lainnya, boleh, tidak ada masalah. Ini mau ada lantai kerjanya di bawah, boleh. Mau ada galiannya, boleh. Tapi harus ada tahu dulu berapa lebar galiannya ya. Di final project teman-teman tidak sedetail itu, cukup sampai seperti ini. Kemudian tinggal masukkan data-data ini tadi ke atas. Nah, ini kita ambil D16150 nya. Ini ambil, taruh sini. Nah, ini nunjukin yang ini. Nah, Pak, tulisannya kebesaran. Oh ya, ini bisa kita kecilkan. Ya, kita kecilkan jadi 20 misalnya. Enter. Itu boleh, tidak masalah. Misalnya kalau tulisannya kebesaran 16, 50, ini juga gitu ya. D16 150, ini juga gitu. Dia sama karena dia sama posisinya. Oke, ini 1650. Ini juga gitu. Sini. Oke, selesai ya. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau misalnya mau diperlebar lagi kasusnya gambarnya, boleh. Mau bikin antar pondasi, mau dilihatkan ya boleh saja. Ya, tapi cukup seperti ini sudah cukup gitu loh. Sudah sangat cukup sekali gitu loh. Ini udah boleh di sini. Nah, ini boleh kita turunkan di sini sedikit. Nah, ini oke. Nah, ini biarkan di sini. Sekarang kita tinggal masukkan ini ke dalam lembar kerja kita. Kita punya lembar kerja ini ya, yang sudah ada di layout P2.01. Ini kita klik kanan, kita move or copy. Kita move or copy, kita ambil move to end, kemudian klik create a copy, kita oke kan. Nah, di sini muncul P2.01 dalam kurung 2. Ini kita klik ya. Kita klik kanan, kemudian kita rename. Kita rename menjadi dia P2.02 ya, seperti itu. Setelah itu kita lari ke sini. Ini ganti di P2.02 gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita klik di sini. Double klik, kita P, kita enter, kita geser. Tuh gambar kita udah ada. Ya, cuman kecil. Nah, berarti kita harus perbesar. Cara perbesarnya gimana? MV setup lagi, enter, kita SC, kita klik objek ini, kita enter. Sudah dapat, mati kita masukkan
enter the number of paper space unitnya 1, kemudian enter the number of model space unitnya, misalnya kita bikin 10 di 1/10. Nah kalau gini udah kelihatan berarti nih kayaknya gitu. Terlalu jauh ke atas. Ini kita bikin lagi di sini. Nah, lagi kita MV setup, enter SC, enter, kita klik di sini. Terus satu font, enter 1, enter 10, enter. Kira-kira segini. Kalau kita bikinnya 1/10, maka besar gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, tapi kenapa kurang begitu bagus, rapi, maka kita harus tata. Ya, kita tata letaknya, kita atur. Ini misalnya saya ambil taruh di sini ya. Di sini. Sudah di sininya enggak apa. Kita klik di sini, kemudian kita masuk ke model kembali. Saya bikin ininya di sini. Ya, di sini. Ini saya ambil, ini saya copy boleh, move boleh. Sementara saya pakai copy dulu. Saya taruh sini. Ya, ini saya hilangkan supaya bisa lebih seimbang. Ini saya panjangin nih misalnya, boleh, tidak ada masalah. Ini saya naikkan ke atas. Sorry, ikut dia. Nah gini aja. Kira-kira segini. Kemudian ini saya bikin garis di sini ya. Kemudian saya extend X seperti ini. Ini saya copy. Ini copy boleh, offset boleh. Saya copy aja seperti ini. Kelebihan. Nah, nggak usah berarti. Seperti itu. Oke, ini saya ambil sini dulu. Ini saya klik kanan, saya draw order, bring to front. Nah, kemudian ini saya hapus. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, kita lihat lagi di P202, jadinya sudah seperti ini. Ya, oke. Ini bisa kita double klik di sini, kita geser-geser. Nah, kita geser-geser seperti ini. Nah, kita double klik lagi. Coba kita perhatikan as ya, ini garis ini sangat-sangat lebar sekali ini karena 10. Ini kita double klik sini, ini kita klik, ini kita bikin 1 atau 5 deh. Nah, 5 segini. Nah, masih terlalu ya. Berarti bikin 8 segini. Nah, cukup lah ya. Kita MA tet. Nah, ini juga gitu. Tet. Udah. Enter, kita double klik luar. Udah jadi gambar kita untuk detail pondasinya, termasuk pembesiannya juga ya. Ini tinggal ganti. Nah, ini kita pakai tadi adalah kita bikin detail pondasi. Di sini skalanya jangan lupa dia 1 banding berapa tadi, 10 yang kita pakai. Oke, masuk sini, kita begini. Oke, udah cukup. Nah, ini kita ganti detail pondasi, kita oke kan. Oke, selesai ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau mau dicek lihat hasilnya, klik kanan, kemudian kita plot, kemudian kita review. Hasilnya kira-kira kalau dicetak nanti di PDF seperti ini ya. Ini ada besinya. Ini misalnya kalau terlalu mepet, ini bisa kita turunkan ke sini ya supaya bisa kelihatan. Tapi tidak apa-apa. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, sangat mudah sekali untuk dipahami ya, teman-teman. Kalau misalnya mau dimodifikasi, bisa mau dikasih gambar heads beton tuh boleh-boleh aja, nggak ada masalah selama gambar Anda masih bisa untuk diterjemahkan oleh pekerja kita di lapangan. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita pada step ketiga. Nanti kita akan ketemu di step keempat untuk gambar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.